Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan membahas 3 hal. Pertama, saya akan bahas Isra Mi'raj. Bulan Rajab udah lewat ya. Karena banyak ustadz, kiai, dai, penceramah salah dalam memberikan pemahaman tentang Isra Mi'raj. Sedikit saya bahas. Kedua, saya akan membahas tentang haul. Ketiga, saya akan membahas tentang bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj adalah satu kejadian yang luar biasa. Satu peristiwa yang agung. Satu kejadian yang suci, yang luhur, yang mulia. Perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Cuma banyak ustadz, kiai, dai, penceramah sekarang banyak. Dan ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat Aceh. Banyak memberikan pemahaman-pemahaman atau penyampaian-penyampaian yang salah, atau bahkan bisa menjerumus kepada kesesatan ketika menjelaskan Isra Mi'raj pada pembelahan dada baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nggak pakai dalil, karena mereka tidak ada marojik, tidak ada referensi. Saudara-saudara, ulama-ulama terdahulu itu, ulama-ulama salaf, banyak sekali dari beliau-beliau yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Sirraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Bushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj, Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj, Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Barzanji, kakek daripada pengarang Maulid Barzanji. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, dikarang oleh Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam As-Said Utsman Syatah ibn Muhammad Syatah. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Mustafa Al-Marawhi. Kemudian ada kitab Tawus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam As-Said Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Banten, daerah Jawa Barat, itu biasanya kalau bulan Rajab, kiai-kiai salaf, santri-santri salaf pasti ngaji pasaran, kalau udah masuk bulan Rajab menghatamkan itu kitab tadi, Tawus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasyiahkan, namanya Hasyiah Ad-Dardir, karangan Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhari.
Kemudian ada kitab Yawaqid Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru besar kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, dan masih banyak lagi kitab-kitab Isra Mi'raj yang lain. Engkau pelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang Isra Mi'raj. Contoh, kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga, dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustaz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Saudara-saudara, kewajiban dai itu, kewajiban penceramah memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada umat, kepada pendengar sesuai dengan akal mereka untuk menerima penjelasan dan penyampaian tersebut. Sekarang kalau ada ustaz kiai dai ngomong begitu, orang bakal berpikir dibersihkan hati. Jangankan dia ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, gak usah ada bahasa kotoran. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ penjelasan saya. Hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Pemikiran kalian apa? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sesat akhirnya, nggak bener otaknya akhirnya. Apalagi ngomong dibersihkan dari kotoran. Saudara-saudara, kalian buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qutbiyah. Darah Nabi, gak usah ngomong hati Nabi kejauhan. Darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, nanahnya Nabi suci. Apalagi hati baginda Nabi besar. Makanya orang sekarang ini banyak ustaz kiai, kalau saya bilang kiai Superman, digodok 5 menit jadi. Saya mondok selama 18 tahun mondok. Makanya ada namanya rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh, goblok, tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Masih mending yang ketiga. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Orang bodoh kalau sadar dirinya bodoh, maka dia bakal menghilangkan kebodohan dalam diri. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, pakai mau dikte ulama, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol, ngedikte ulama. Banyak gak ya begitu? Banyak gak? Banyak gak? Kalau bodoh, udah bodoh aja. Kalau goblok, goblok aja.
Jangan sok-sokan mau mendikte para ulama, jangan sok-sokan mau mendikte para habaib, jangan sok-sokan mau mendikte para tengku-tengku yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak mau berjuang, kalau kalian tidak mau berjuang, tidak mau juga mendoakan, cukup diam. Makanya kan Rasulullah bilang, kun aliman, kun jadilah kalian orang jadilah kalian orang yang berilmu, wahai umatku. Jadilah kalian orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'allim, jadilah saat belajar. Beb, saya udah tua. Beb, saya nggak bisa belajar lagi, nggak punya waktu. Nggak bisa juga. Kun mustami'an, jadi pendengar, duduk di majelis duduk di majelis dengerin nasihat dengerin ilmu Beb, saya nggak punya waktu, sibuk kerja. Ya akhir nggak apa-apa. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah pecinta 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 Jangan udah alim enggak, ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, ya pendengar ilmu bukan, pecinta bukan, paksa iya, goblok iya, bodoh iya, malah jadi pembenci para ulama. Ini namanya al-anun nas. Kalau kata Rasulullah, manusia yang paling laknat, manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tanya, semuanya di sini cinta ulama? Benar? Cinta habaib? Cinta habaib? Coba saya mau tanya, orang Aceh cinta ulama enggak? Orang Aceh cinta ulama enggak? Orang Aceh cinta ulama enggak? Orang Aceh cinta habaib enggak? Kalau ada orang Aceh yang nggak cinta ulama, nggak cinta habaib, itu orang Aceh apa bukan? Bukan. Orang Aceh apa bukan? Bukan. Orang mana? Orang bukan? Orang bukan. Orang mana? Yang saya tahu ya, yang saya tahu di Indonesia ini suku yang sangat cinta sama ulama sama habaib itu 3 yang saya tahu. Suku Madura, suku Aceh, dan suku Banjar. Itu cintanya sama ulama luar biasa, cintanya sama habaib luar biasa. Nyawa mereka kasih, darah mereka tumpahkan, nyawa mereka korbankan. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah itu banyak sekarang orang-orang instan, Indomie, Supermi, 5 menit digodok jadi. Paham? Jadi pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, insya Allah kalian akan mendapatkan pemahaman yang benar. Itu yang pertama. Nggak usah lama-lama, yang penting sedikit tapi bermanfaat. Udah 5 tahun sehingga ke Aceh, alhamdulillah bisa nyampe juga ke Aceh. Yang kedua, saudara-saudara, apa tadi saya bilang? Yang kedua soal bahasa apa? Haul. Haul itu punya 3 makna. Berapa makna? 3. Anggap aja saya nggak ceramah, anggap kita lagi ngaji, anggap saya lagi buka kitab cuma nggak ada kitabnya gitu aja. Haul punya 3 makna. Yang pertama, haul artinya sekeliling. Apa? Sekeliling atau sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekitarnya. Itu haul yang pertama. Haul yang kedua artinya upaya, daya, kekuatan. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang ketiga artinya 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul.
Itu namanya haul. Nah, haul itu pun dibagi dua. Ada haul para aulia, ada haul orang-orang soleh, dan ada haul anak yang membuat haul kedua orang tuanya. Ini nggak sama ya, nggak sama, nggak bisa kita samakan. Ada haul para aulia, ada haul orang soleh, ada haul para ulama, ada haul yang dimana haul orang tua yang dibikin oleh anaknya. Jadi anaknya ini ngundang untuk bikin haul orang tuanya sebagai bukti, sebagai wujud bakti si anak itu kepada orang. Akan saya jelaskan Ustaz. Yang pertama haul para aulia, haul orang soleh, haul ulama. Banyak sekali haul di mana-mana. Di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar bin Idrus Suar Batang. Ada haul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Priuk. Ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada haul Habib Ahmad Al-Haddad Habib Kuncung. Ada haul Al-Hawi di Jawa Tengah. Di Tegal ada haul Haddad. Di Pekalongan ada haul Al-Aqtas. Kemudian di Jogja ada haul Habib Ahmad Bafaqih Habib Tempel. Di Jawa Timur ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi. Haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Haul Habib Hussein As-Segaf Bangil. Haul Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Di Bali ada haul Bafaqih. Di NTT ada haul Al-Gadri. Di Sulawesi tempat kami ada haul guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Aceh ada haul Tengku Umar. Kemudian ada haul Habib siapa lagi? Habib Abu Bakar bin Husain Bafaqih di Banda. Dan masih banyak lagi acara-acara haul. Nah, ini acara haul orang-orang soleh seperti pada malam hari ini. Dibacakan manaqib. Tahu manaqib? Kisah hidupnya. Bagaimana keilmuannya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya. Bagaimana Sohibul Hal itu, kehidupannya seperti apa? Agar apa? Agar kita yang hadir di majelis hall bisa mengambil intifa, mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, menjadikan beliau-beliau Sohibul Hal sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan diadakan acara haul daripada orang-orang soleh. Paham? Sebab orang-orang soleh ini famal hayat illa li ahlil ilm wa mal mautu illa li ahlil jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum kematian datang sesungguhnya mereka telah mati. Sebelum jasad mereka dikubur sesungguhnya jasad mereka telah terkubur. Maksudnya apa, Beb? Orang alim itu hidupnya abadi. Al-alim hayatuhu abadan. Orang berilmu itu hidupnya abadi. Maksudnya apa? Bukan berarti mereka nggak mati. Bukan berarti mereka nggak meninggal. Mereka wafat. Mereka mati. Mereka meninggal dunia. Jasad mereka terkubur. Nama mereka terpampang di batu nisan. Akan tetapi ilmu-ilmu mereka, nasihat-nasihat mereka selalu hidup sepanjang zaman selama-lamanya. Satu contoh, pahlawan Aceh, Teguh Umar, Cut Nyak-Dien dan lain-lain. Beliau-beliau wafat ratusan tahun yang lalu. Betul? Betul? Habib Abu Bakar wafat ratusan tahun yang lalu kan? Iya kan? Tapi beliau-beliau selalu dikenang terus. Seakan-akan beliau-beliau itu masih hidup walaupun telah wafat. Paham? Itu maksudnya hidupnya abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan nasihat. Kalau para pahlawan meninggalkan perjuangan. Kalau para ulama meninggalkan ilmu, meninggalkan nasihat. Yakni ayanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka lebur, tetapi mereka hidup di hati-hati para pecintanya. Saudara-saudara, demi Allah,
tidak ada satu hari, dalam satu hari tidak ada, nggak usah ngomong Indonesia, Aceh aja, tidak ada satu hari, tidak ada waktu berlalu satu hari di Aceh tanpa ada orang yang menyebut nama Habib Abdullah bin Ali bin Haddad. Contoh Habib Haikal, tiap maghrib baca Ratib Haddad. Padahal beliau Habib Abdullah bin Haddad sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Di Aceh tidak ada satu hari orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, padahal beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu. Tapi coba kalau para artis, mereka bagaikan debu, bagaikan abu. Banyak, habis itu hilang. Makanya ibunda Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ketika beliau berada di Abqa, Al-Abqa Al-Qarya baina Makkah wal Madinah. Ketika beliau berada di desa Abqa, Abqa itu desa di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada Ummu Aiman. Apa kata beliau? Beliau bersyair, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dhikri bak faqad taraktul khaira wa waladtu tuhra. Kata beliau, segala yang hidup pasti akan mati, sebagaimana dalam Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatun kullu man 'alaiha fan kullu syai'in khaliqun illa wajh. Semua yang bernyawa berjiwa pasti akan mati. Yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Segala sesuatu wujud bentuk apapun akan musnah kecuali Allah. Kullu hayyun wa kullu jadidin. Segala yang baru, sesuatu yang baru, semua yang baru pasti akan usang. Apakah baju yang baru kau beli akan baru selama-lamanya? Rumah barumu akan baru selama-lamanya? Mobil barumu akan baru selama-lamanya? Bahkan daun yang hijau segar, ada saatnya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur dari tangkainya sebelah. Kullu jadidin, kullu kibarin yafna. Semua orang tua pasti mati, semua orang tua pasti binasa. Fadzikri bak. Tetapi walaupun aku sebagai orang tua, nantinya aku mati, nantinya aku meninggal, mengenang aku, mengingat aku akan abadi. Kata beliau. Kenapa? Faqad taraktu khairan, karena aku meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, dan aku melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Apakah bisa kalian mengingat Nabi tanpa mengingat ibunda Nabi? Bisa tak? Apakah bisa kalian mengenang Nabi tanpa mengenang ibunda Nabi? Karena Nabi Muhammad kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunya. Nah, begitupun para ulama, para aulia yang telah wafat. Walaupun beliau-beliau telah wafat, beliau-beliau dikenang selama-lamanya. Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Hidayatul Hidayahnya, hidup dalam Minhajul Abidinnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, hidup dalam Kasyaf Ulum Rohnya, hidup dalam Al-Wajisnya, hidup dalam Al-Wasidnya. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai kiamat, beliau hidup di dalam Al-Gunyahnya, hidup dalam Fathur Rabbaninya, hidup dalam Futuhul Ghaibnya. Syekh Abil Hasan Asyadili wafat ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup dalam Sirrul Jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakilnya, hidup dalam Hizib Bahar, Hizib Nasrnya. Habib Abdullah bin Ali bin Haddad wafat ribuan tahun yang lalu.
sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam ratib al-haddadnya, hidup dalam nasahihud diniyahnya, hidup dalam hikam haddadnya, hidup dalam diwan haddadnya. Itulah para ulama. Wafat tetapi selalu dikenang selama-lama. Makanya kita duduk di majelis haul, ya. Jadikan beliau-beliau sahibul haul sebagai uswah kita, qudwah kita, teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jauh dari ulama, saudara-saudara. Jangan jauh dari orang soleh. Kadar kedekatan kalian ini gampang. Kalau kalian pengen lihat sedekat apa atau sejauh apa nanti di akhirat kalian dengan Nabi Muhammad, gampang. Sedekat apa di dunia kalian dengan ulama, dengan majelis ilmu, dengan majelis taklim, yang dimana majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir itu adalah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harkat, dinar, dirham, rupiah, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Para ulama, para kiai, para ustaz, para pemimpin-pemimpin daya, beliau-beliau pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi. Maka kadar kedekatanmu dengan Nabi di akhirat menurut kadar kedekatanmu dengan beliau-beliau para ulama dan dengan majelis-majelis seperti ini. Gampang kalau pengen tahu. Jadi kalau di dunia kalian dekat dengan ulama, dekat dengan para ustaz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis taklim, dipastikan di akhirat akan dekat dengan baginda Nabi besar. Tapi kalau di dunia jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis ilmu, maka dipastikan di akhirat kalian pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya wasiatkan sekali lagi, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para kiai. Sini banyak para tengku-tengku, para pemimpin-pemimpin daya, tengku muslim, saudara saya banyak. Ada Habib Haikal, apalagi para habaib. Lihat, awas, awas, hati-hati, awas, hati-hati. Para habaib adalah anak cucu Rasulullah. Awas. Galar Rasul sallallahu alaihi wasallam, man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyya. Qila in sama wa shalla, qala in sama wa shalla. Kata Rasulullah apa? Yang ngomong bukan bahasa resmi, yang ngomong Rasulullah. Apa kata beliau? Barang siapa yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalian mau sholat, mau sujud sampai dahi kalian hancur, mau puasa sampai badan kalian kurus tinggal tulang, mau haji 9.000 kali, mau sodako sampai harta kalian habis. Tapi kalau kalian benci kepada para habaib, benci kepada anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah kumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Itu janji Rasulullah SAW. Hum itrati khuliku min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum. Tahu hadisnya? Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Rasulullah sudah bilang, ahli baitika safinatin nuh, keluargaku, anak cucuku itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Saudara-saudara, saya tanya, di zaman Nabi Nuh, yang selain naik perahu Nabi Nuh selamat tuh? Selamat tidak? Selamat tidak? Bahkan Kan'an,
anaknya sendiri nggak selamat karena tidak naik perahu Nabi. Nah, perahu Nabi Nuh di zaman sekarang diibaratkan adalah para keluarga dan anak cucu Rasulullah. Di zaman banjirnya apa? Banjirnya apa di zaman sekarang? Kalau di zaman Nabi Nuh banjir, di zaman sekarang fitnah, kerusakan, narkoba, mabuk, pelacuran di mana-mana, maksiat di mana-mana. Kau pengen selamat, ikut para habaib dan ikuti para kiai, para ustadz, para pimpinan-pimpinan daya yang mengikuti para habaib. Saya sampaikan lagi. Di sini banyak para tengku, para pemimpin-pemimpin daya. Pemimpin-pemimpin daya tengku atau para ustadz kiai atau di Jawa sana gus-gus atau kiai manapun, ustadz manapun, kalau mereka tidak ada hubungan hati dengan habaib, nggak bakal selamat dunia akhirat. Yang ngomong bukan saya. Nggak bakal selamat dunia dan akhirat, nggak bakal selamat siapapun. Makanya ikuti para habaib dan ikuti para ustadz, para kiai yang mengikuti para habaib. Kalau pengen selamat, terserah ya. Kalau kalian pengen selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, pengen senang dunia akhirat, ikuti beliau-beliau, insya Allah kita semua selamat dunia akhirat. Yang terakhir saudara-saudara, karena saya perjalanan lumayan tadi. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Istiqamah, Syahrul Ibadah. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan kita bangun untuk beribadah. Bulan turunnya Quran. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan berlipat gandaan amal. Bulan yang dimana 1 rakaat sholatmu di bulan Ramadan sama seperti 100 rakaat di bulan yang lain. Bulan yang dimana 1 sholat duhurmu, 1 sholat asarmu, 1 sholat maghribmu di bulan Ramadan sama seperti 100 duhur, 100 asar, 100 maghrib di bulan yang lain. Bulan Allah lipat gandakan amal. Bulan yang awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Bulan yang 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengampunan, 10 hari ketiga Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bulan yang dimana rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maghfirah, pengampunan yang Allah berikan lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka jangan kalian sia-siakan bulan Ramadan. Manfaatkan dengan betul, dengan beribadah kepada Allah, dengan menghatamkan Al-Quran. Habib Abdullah bin Al-Haddad dari pagi sampai sore hatam 20 kali. Dari malam sampai fajar hatam 20 kali. 1 kali bulan Ramadan 1 hari beliau menghatamkan 40 kali Al-Quran. Manfaatkan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sia-siakan. Ini salah satu keutamaan. Ramadan adalah keutamaan. Ramadan adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan nabi-nabi dan rasul terdahulu tidak pernah mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Makanya jangan heran kenapa kok para nabi, para rasul itu iri kepada kita sebagai umat Muhammad. Satu contoh, Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Apa itu? Yang pertama kata Nabi Adam, ketika aku makan buah khuldi, ketika aku berbuat salah. Para nabi, para rasul, Nabi Musa membunuh, Nabi Adam makan buah khuldi, tapi beliau-beliau maksum, terampuni dari dosa, terampuni dari salah. Nabi Adam bilang, ketika aku berbuat salah makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan umat Muhammad pagi, siang, sore, malam mereka berbuat dosa, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Ini keutamaan Allah berikan kepada mereka, tapi tidak Allah berikan kepadaku. Yang kedua kata Nabi Adam, Allah menerima taubatku
ketika aku berada di kota Mekah. Dalam riwayat ada yang mengatakan 450 tahun Nabi Adam bertaubat. 450 tahun bertaubat belum Allah terima. Ketika di kota Mekah baru Allah terima. Umat Muhammad mereka bertaubat tidak harus ke Mekah. Dimanapun mereka mau bertaubat, kapanpun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Ini kemuliaan tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang ketiga kita lebih ada, aku makan buah khuldi dalam keadaan berpakaian. Tiba-tiba Allah lepaskan sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik. Mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang. Mereka berzina, mereka melacur dalam keadaan telanjang. Tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Tetap Allah tutup aib mereka. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad berbuat dosa dalam melepas pakaian, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Tepatnya di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basrah. Aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, kalau bertobat matinya husnul khotimah, Allah masukkan mereka ke surga. Ini 4 macam kemuliaan tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Sungguh aku iri, aku ingin menjadi bagian daripada umat Muhammad. Kita tanpa kita minta, tanpa kalian minta, kalian telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, umat terdahulu kalau kulit mereka, tubuh mereka itu kena najis besar, cara menghilangkannya harus dihilangkan sama kulit-kulit. Bagaimana kalau itu Allah kasih kepada kita? Tapi kita Allah kasih keutamaan yang luar biasa. Cukup dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Umat terdahulu kalau mereka berbuat dosa, mereka harus cari tebing yang tinggi, loncat sampai mati, baru Allah terima tobat mereka. Kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan, masih ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah bagi umat Nabi Muhammad lebih besar dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Makanya sebelum masuk Ramadan, tazkiyatun nafas, bersihkan jiwamu, tathirul qulub, sucikan kau punya hati. Masuk bulan Ramadan benar-benar untuk apa? Untuk jihadun nafas, untuk jihad terbesar, jihad paling agung, jihad paling mulia. Jihad loh, kok Habib bahas jihad? Ramadan itu bulan untuk berjihad. Loh kok jihad? Kalau jihad ada musuhnya dong. Iya. Itu raja'a ar-rasul min harbil badar gal raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kita pulang dari perang yang melawan musuh kecil menuju melawan musuh besar. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini perang kecil? Bagaimana mungkin ini perang kecil ya Rasulullah? Bagaimana mungkin ini musuh kecil? Kata Rasulullah, ada musuh yang paling besar, ada peperangan yang lebih besar. Apa itu? Berperang melawan nafsu, jihadun nafas, berperang melawan syahwat. Jadi musuh kita terbesar, yang paling besar, yang pertama musuh kita adalah hawa nafsu, yang kedua iblis, yang ketiga kafir harbi, yang keempat munafik, yang kelima fasik. Ayo coba urut. Yang pertama siapa? Yang keras yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Loh kenapa hawa nafsu kok musuh terbesar ya?
Karena hawa nafsu berada di dalam diri kita sendiri. Karena hawa nafsu berada di dalam dirimu. Hawa nafsu ada dalam dirimu. An-nafsu katifli an tuhmilu syabba'ala hubbir radai wa in taftimu yanfatimi. Hawa nafsu bagaikan bayi yang menyusui, yang kalau tidak disapit sampai kapanpun bayi itu akan menyusui. Jadi kita ini jadikan diri kita sebagai ibu, akal kita sebagai ibu, hawa nafsu sebagai bayi. Jangan kebalik. Jadi jangan kita sebagai ibu menuruti terus kemauan hawa nafsu. Hawa nafsu maunya maksiat, maunya mungkarat, maunya ngelihat yang haram, maunya berkata yang haram, tetap kita ikuti. Sabar. Ibarat kata dulu waktu kita masih kecil, kan kita menyusu kepada ibu kita kan. Kalau zaman kita orang dulu itu biasanya ibu kita ngasih getah pepaya biar kita berhenti menyusu. Nah, begitulah kita sebagai seorang ibu. Kita ini ibu. Hawa nafsu itu adalah hawa nafsu, syahwat itu adalah anak. Maka jangan pernah kita menuruti kemauan hawa nafsu dan syahwat kita. Tuba. Saudara-saudara, coba yang khusyuk. Ya, kalau mau ngaji, kalau mau taklim, itu yang khusyuk. Kebanyakan orang sekarang kalau lagi ngaji, ada satu orang lihat ke kanan, semua lihat ke kanan. Iya kan? Itu namanya fudul. Apa namanya? Fudul, pengen cari tahu urusan orang. Kalau lagi ngaji yang khusyuk, lihat ke depan, dengerin baik-baik. Nah, iblis kayak ada di sini, hatta iblis turun depan kalian, gak usah berpikir. Dengerin baik-baik. Ini semua lihat ke kanan, di sana rame. Satu lihat, semua lihat ke sana. Paham? Ini ilmu. Paham? Sampai lupa. Sampai mana tuh? Sampai mana tadi? Hah? Tuba. Ayo kita ngaji. Ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mana nih masyarakat Aceh kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba. Tuba. Liman kana agluhu amira wa hawahu asira fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi siapa orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Jadi beruntung orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Celaka orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita ini manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat itu punya akal tapi tidak punya nafsu. Allah ciptakan akal bagi malaikat tapi tidak Allah ciptakan nafsu. Makanya malaikat selalu taat. Makanya malaikat tidak pernah bermaksiat. Apapun perintah Allah, malaikat pasti melakukan kewajiban-kewajiban. Malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Itu satu malaikat. Kedua binatang. Apa? Binatang sebaliknya. Kalau malaikat punya akal, nggak punya nafsu, berarti kalau binatang punya nafsu, nggak punya otak ada dia, akal nggak ada. Makanya jangan heran kalau ada kambing makan rumput tetangga, nggak ada akal, iya kan?
Kambing dia makan rumput, mana tahu itu rumput, dia tahunya itu rumput, ya rumput, dia tahu itu rumput hijau makanan dia. Dia nggak tahu itu rumput punya siapa, nggak bodoh amat, nggak ada urusan. Nggak usah heran kalau kucing ngambil nyolong apa, nggak ada namanya orang, namanya binatang. Nggak punya akal, ya. Awaluhu turab, wa akhiruhu turab. Awalnya tanah kembali kepada tanah. Tanah itu binatang. Saya tanya, emang nanti di akhirat Allah nanya, binatang dimintai pertanggungjawaban? Binatang dimintai pertanggungjawaban? Ditanya. Nanti Allah bakal tanya gini, anjing, babi, kenapa kau tidak sholat? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau maling uang rakyat? Allah bakal tanya gitu. Allah bakal nanya. Saya bilang kan binatang. Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau bohongi rakyat? Allah bakal tanya gitu. Allah bakal tanya. Anjing, babi, kenapa kau kasih rakyat janji-janji palsu? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau kriminalisasi ulama? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau hina habaib? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau tangkap ulama? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa tiap hari kerjaanmu hina-hina habaib? Allah bakal tanya gitu. Kenapa? Karena binatang punya nafsu, nggak punya akal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah nggak bakal tanya. Anjing, babi, kenapa kau hina-hina Habib Rizik? Enggak. Anjing, babi, kenapa kau hina-hina Bahar bin Smith? Allah bakal nanya gitu. Kenapa? Karena binatang. Woi anjing, woi babi, kenapa kau jual aset negara? Allah bakal tanya gitu. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena binatang. Awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah kembali kepada tanah. Jadi apa tadi? Malaikat punya akal nggak punya? Binatang. Kita manusia sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Intinya, barang siapa, ini intinya, perhatikan. Barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya mengalahkan nafsunya, akalnya merajai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, kedudukan itu orang lebih tinggi dari malaikat. Malaikat wajar nggak berbuat dosa karena nggak punya. Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya menguasai akalnya, nafsunya memperbudak akalnya, nafsunya merajai akalnya, nafsunya menguasai akalnya sehingga dia mendorong untuk berbuat maksiat, berarti kedudukan itu orang lebih rendah daripada Binatang. binatang. Wajar nyolong, gak punya akal. Kalau manusia, anjing wajar gonggong. Kalau manusia gonggong. Paham? Nah, hawa nafsu bulan kita untuk Ramadan, bulan kita berperang melawan hawa nafsu. Loh kok bisa begitu? Karena hawa nafsu bisa dikalahkan dengan apa? Dengan lapar. Orang-orang zaman dulu riyadhahnya luar biasa. Riyadhahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Kalau kita kan umur 6 tahun mandi di kali. Ya, mandi di kali. Kalau saya anak laut. Anak laut saya. Saya di laut, panah ikan, ya. Masih kecil kita udah ngebom ikan di laut dulu di Sulawesi.
cari ikan, mandi di laut, lihat ikan hias, ada ikan besar kita panah. Zaman-zaman kita. Nah kalau beliau-beliau para wali, para ulama, orang soleh, umur 6 tahun puasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Berarti 1 tahun buka puasanya cuma 1 butir kurma. Makanya ulama sekarang itu ya nggak salah sih. Kulitnya besar-besar. Ya nggak salah, nggak apa-apa. Kenapa Ben? Bukan Haidar. Anda kalau Haidar. Nggak apa-apa, bagus biar subur ya. Yang penting besarnya bukan karena makan uang haram.